Lihatlah ini. Bukan emas murni, bukan tumpukan berlian. Ini hanyalah kunci. Tapi bayangkan jika kunci ini begitu berat, sehingga untuk mengangkatnya Anda memerlukan 60 orang berotot terkuat yang dimiliki bangsa Anda. Ya, 60 pria. Hanya untuk membawa satu set kunci. Itu adalah kunci gudang harta milik Qorun. Seorang manusia yang kekayaannya melampaui imajinasi tiran manapun di muka bumi. Namun, kisah Qorun bukan dimulai dari singgasana emas, melainkan dari sebuah janji spiritual yang dilanggar. Dalam 10 menit ke depan, kita akan menelusuri bagaimana seorang hamba yang taat bisa menjual jiwanya demi kilauan fana, dan bagaimana Allah mengabulkan doa kekayaan hanya untuk menunjukkan betapa mengerikannya ujian yang tersembunyi di balik karunia terbesar. Kita menapak kembali ke jantung Bani Israel, kaum Nabi Musa, jauh sebelum mereka menjadi bangsa yang berpengaruh. Di sana, di tengah-tengah keterasingan dan penindasan Firaun, hiduplah seorang pria bernama Qorun. Ia bukan sembarang orang. Nasabnya begitu dekat dengan sang nabi. Qorun adalah sepupu Nabi Musa, keturunan langsung dari Kohas bin Lewi, yang menjadikannya cicit dari Nabi Yakub. Garis darahnya adalah garis keturunan nubuah, garis keturunan kemuliaan yang seharusnya ia jaga. Namun, di awal kehidupannya, Qorun justru hidup dalam kemiskinan yang mencekik. Rumahnya hanyalah gubuk reyot di pinggiran desa, tempat ia berjuang menafkahi keluarganya yang besar. Ironisnya, di tengah kemelaratan materi itu, ia memiliki satu kekayaan yang tak ternilai, ilmu dan suara. Qorun adalah seorang ahli di antara kaumnya, hafal dan mahir melantunkan kitab Taurat. Saking merdunya lantunan dan keindahan hafalannya, ia dijuluki Al-Munawwir, yang berarti yang bercahaya. Cahaya itu bukan dari emas, melainkan dari kedekatannya pada firman Tuhan. Kemiskinan yang kronis akhirnya mengikis imannya. Terdesak oleh kebutuhan hidup, Qorun membuat keputusan yang mengubah takdirnya selamanya. Ia datang merengek kepada Nabi Musa. Ia tidak meminta kebijaksanaan atau kesabaran. Ia meminta harta. Dengan mata yang penuh harap, Qorun memohon agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberinya harta yang melimpah. Berjanji, jika engkau kabulkan, aku akan menjadi hamba yang paling bersyukur dan harta ini akan kujadikan jalan untuk membantu kaum kita. Doa Nabi Musa yang makbul adalah tonggak sejarah. Allah mengabulkan permohonan itu seolah-olah hendak membuka pintu ujian yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya. Hujan emas dan perak turun ke hadapan Qorun secara metaforis hingga ia mendirikan perbendaharaan yang tiada tara. Kekayaan yang mengalir deras itu kemudian dipompa ke dalam ribuan gudang megah yang ia bangun di seluruh penjuru Mesir. Gudang-gudang itu dipenuhi Al-Kunuz, perbendaharaan yang terdiri dari emas batangan, permata murni, dan koin perak yang tak terhitung. Sejak saat itu, Qorun mulai menanggalkan gelar Al-Munawwir dan mengenakan mahkota kesombongan. Untuk memberikan gambaran konkret tentang skala kekayaan ini, Al-Quran memberikan detil yang menakjubkan. Kunci-kunci gudang tempat ia menyimpan harta itu begitu banyak dan berat sehingga diperlukan sekelompok orang kuat, usbah uli al-quwah, hanya untuk membawanya. Para ahli tafsir menyebut angka ini berkisar antara 40 hingga 70 pria kekar, atau memerlukan 60 ekor bahal atau kuda kecil untuk mengangkut seluruh kuncinya. Kunci itu sendiri, yang terbuat dari kulit tebal dengan kepala besi besar, adalah bukti fisik dari keangkuhan seorang manusia yang sekarang sibuk menghitung hartanya, melupakan zat yang memegang kunci kehidupan dan kematiannya. Kekayaan yang tadinya ia janjikan sebagai alat ketaatan, kini menjadi penjara emas yang menutup mata dan hatinya. Inilah babak awal dari tragedi ini. Karunia terbesar yang diterima Qorun justru menjadi penanda kehancurannya yang akan datang. Setelah kekayaan Qorun mencapai puncak absolutnya, ia tidak hanya lupa bersyukur. Ia mulai membangun sebuah filosofi hidup yang membenarkan keangkuhannya. Dalam benaknya, doa Nabi Musa hanyalah faktor pemicu.
Sementara keberhasilan finansialnya yang luar biasa adalah murni hasil kerja keras dan kecerdasannya. Ini adalah inti dari kesombongan Qorun yang diabadikan dalam firman Allah. Sesungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada padaku. Kalimat ini, innama utiyitu ala ilmin indi, bukan sekedar penolakan bersyukur, melainkan deklarasi bahwa ia adalah pencipta rezekinya sendiri. Ia meyakini kemampuan berbisnis, manajemen gudang yang efisien, dan mungkin ilmu rahasia alkimia, seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat, adalah sumber tunggal kekuasaannya. Qarun dengan sombong telah menarik garis tegas antara dirinya dan Zat yang Maha Pemberi rezeki. Sikap ini tentu saja mengundang teguran. Bukan hanya Nabi Musa, tetapi para pemuka bijak di kalangan Bani Israel mendatanginya. Mereka menasehati, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Nasihat ini juga disertai tuntutan praktis, menggunakan karunia Allah untuk mencari akhirat, berbuat baik, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Qarun, yang dulunya adalah ahli kitab Taurat, kini menanggapi nasihat-nasihat suci itu dengan cemoohan. Ia memandang rendah orang miskin, mengolok-olok mereka sebagai orang malas yang tidak pandai memanfaatkan peluang. Ia tidak hanya enggan membayar zakat, kewajiban agama yang menjadi hak kaum miskin, tetapi ia juga secara aktif menggunakan kekayaannya untuk menindas dan berbuat curang di kalangan Bani Israel. Pada saat yang sama, Qarun menjalin aliansi strategis dengan tiran terbesar kala itu. Dalam Al-Quran, nama Qarun disebut berdampingan dengan Fir'aun dan Haman, membentuk 3 serangkai kezoliman. Fir'aun adalah kekuatan politik dan militer, simbol klaim ketuhanan. Haman adalah kekuatan birokrasi dan teknokrat, sementara Qarun adalah kekuatan modal dan ekonomi. Qarun menyokong rezim Fir'aun, menggunakan hartanya untuk menciptakan fitnah, menekan ekonomi Bani Israel, dan bahkan dalam babak selanjutnya berani menyawa orang untuk mencemarkan nama baik Nabi Musa. Puncak dari pertunjukan ideologi sombong ini adalah ketika ia memutuskan untuk memamerkan kekayaannya secara massal. Ia menyelenggarakan pawai agung yang belum pernah terjadi. Ia sendiri duduk di atas kereta yang dilapisi emas, dikawal oleh ratusan pengawal berseragam sutra dengan perhiasan berlian yang memantulkan cahaya matahari, berjalan angkuh di hadapan rakyatnya. Pawai ini memicu 2 reaksi ekstrim. Reaksi duniawi, orang-orang yang lemah iman, yang hanya melihat pada kilauan dunia, berdecak kagum. Andai saja kami mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Kekayaan Qarun menjadi standar hidup yang paling didambakan, menciptakan kegelisahan sosial dan iri hati. Sebaliknya, orang-orang yang berilmu dan bijak hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka memahami harta itu adalah tipuan yang manis. Mereka mengingatkan, celakalah kalian, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Qarun telah berhasil. Ia tidak hanya menguasai ekonomi, tetapi juga hati banyak orang. Namun, ideologi bahwa kekayaan adalah hasil ilmu pribadi tanpa campur tangan ilahi adalah bom waktu yang ia ciptakan sendiri. Sebuah bom waktu yang siap meledak dan menelan segalanya. Meskipun Qarun telah bermusuhan secara ideologis dan bersekutu dengan tiran, Musa tidak pernah menyerah. Beliau tidak pernah meninggalkan sepupunya, meski Qarun telah meninggalkannya. Upaya Nabi Musa untuk menasehati Qarun adalah salah satu pelajaran kesabaran terbesar dalam kisah ini. Nabi Musa, sebagai pemimpin agama, berulang kali menempuh perjalanan dari tempat tinggal Bani Israel yang sederhana menuju istana Qarun yang berbenteng. Beliau harus melewati gerbang tinggi yang dijaga oleh pengawal sombong dan menanggung pandangan meremehkan dari para pelayan yang melihatnya sebagai orang miskin, hanya untuk menyampaikan satu pesan fundamental:
syukur, dan keadilan. Nabi Musa datang bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk mengingatkan Qarun tentang hakikat hidup. Wahai Qarun, kekayaan ini adalah amanah, jangan sombong dan kikir. Carilah dengan harta yang Allah berikan padamu ini jalan menuju negeri akhirat dengan beramal soleh. Namun janganlah engkau lupakan bagianmu di dunia dengan menikmati tanpa melanggar batas. Dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Setiap kali Nabi Musa datang, Qarun akan mendengarkan dengan tatapan hampa, terperangkap dalam delusi ilmu indinya. Pertemuan ini selalu berakhir dengan penolakan halus atau pernyataan arogan yang memutarbalikkan fakta, menunjukkan bahwa hatinya telah tertutup rapat oleh kilauan emas. Kita melihat bagaimana Qarun mengubah kekayaan menjadi ideologi kesombongan. Logika bisnisnya telah membutakan mata hatinya terhadap Tuhan dan hak-hak kaum fakir. Kini, krisis telah mencapai titik konfrontasi. Nabi Musa telah gagal meyakinkan Qarun dengan nasihat, dan satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran adalah dengan menyerahkan segalanya kepada kuasa ilahi. Pertentangan mencapai klimaksnya ketika Nabi Musa alaihissalam kembali mendesak Qarun untuk menunaikan zakat. Qarun yang kikir dan sudah terlanjur gelap mata menolak dengan alasan yang lebih ekstrem. Ia menganggap perintah zakat adalah sebuah penipuan untuk merampas hartanya. Dalam upaya terakhirnya untuk memenangkan hati rakyat dan menghancurkan kredibilitas Nabi Musa, Qarun menyusun plot keji. Ia menyewa seorang wanita bayaran untuk tampil di hadapan umum dan menuduh Nabi Musa telah berbuat serong dengannya. Dengan lantang, Qarun membawa wanita itu ke hadapan kerumunan, menuntut keadilan palsu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kehormatan nabinya dinodai. Ketika wanita itu diminta bersumpah dan mengulang tuduhan, Allah menggerakkan hatinya untuk berkata jujur. Wanita itu justru bersaksi, "Aku berbohong, Qarunlah yang menyuapku untuk memfitnah Nabi Musa." Terpukul dan malu, namun tak gentar, Qarun memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia menantang Nabi Musa, pertarungan doa. "Jika kau merasa doamu lebih didengar Tuhanmu, berdoalah. Aku juga akan berdoa. Siapa yang doanya dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti." Di hadapan seluruh Bani Israel, Nabi Musa mengangkat tangan. Ia tidak meminta kekayaan atau kekuasaan, melainkan keadilan ilahi. Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah bumi agar taat kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu dengan segera, memerintahkan bumi untuk tunduk kepada kehendak Nabi Musa. Ketika bumi bergetar, Nabi Musa menunjuk ke arah Qarun yang berdiri di atas singgasana sombongnya. "Wahai bumi, telanlah Qarun." Reaksi alam terjadi seketika, namun mengerikan dan bertahap. Pertama, tanah di bawah kaki Qarun mereka, menelannya hingga sebatas mata kaki. Qarun menjerit, memohon belas kasihan, mungkin berharap kekayaan di gudangnya bisa membeli pengampunan. Nabi Musa mengulangi perintah, "Telanlah lagi." Bumi menelan Qarun hingga sebatas pinggang. Qarun dalam keputusasaan bahkan memanggil nama Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah engkau tidak mempunyai rasa iba?" Nabi Musa yang hatinya telah mengeras karena kekufuran Qarun menjawab, "Aku telah berulang kali memberimu peringatan, namun engkau mengabaikannya. Inilah azab dari Tuhanmu." Azab itu tidak berhenti pada Qarun saja. Bumi juga menelan rumahnya, istana megahnya, dan yang paling dramatis, seluruh gudang harta dan kunci-kunci yang dipikul 60 orang itu. Dalam sekejap, kekayaan yang dibangun seumur hidup yang menantang Tuhan lenyap tanpa bekas. Tidak ada sisa, tidak ada puing, hanya lubang yang kemudian tertutup kembali, seolah-olah tidak ada yang pernah berdiri di sana. Inilah makna firman Allah, "Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi." Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Kisah ini menolehkan kengerian pada Bani Israel dan menjadi asal mula legenda yang kita kenal hari ini. Harta karun, harta yang terkubur, hilang dan tidak bertuan sebagai simbol kekayaan yang dibawa oleh kesombongan menuju kehancuran abadi. Kisah Qarun segera menjadi legenda di kalangan Bani Israel, bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai pelajaran hidup yang nyata.
reaksi masyarakat pasca tragedi adalah hikmah terbesar yang Allah abadikan. Orang-orang yang tadinya memimpikan nasib Qorun yang berkata, "Andai kami memiliki seperti kekayaannya," segera tersadar. Mereka bertaubat dan berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka memahami kekayaan adalah ujian ganda. Ia bisa menjadi karunia bagi yang bersyukur atau azab yang menenggelamkan bagi yang sombong. Mereka bersyukur Allah tidak memberi mereka karunia tersebut karena mereka sadar bahwa iman mereka mungkin tidak cukup kuat untuk menanggung bebannya. Inilah 3 pilar hikmah abadi dari kisah Qorun. Harta bukan indikator kemuliaan, ujian ganda. Qorun menerima harta melimpah setelah doa Nabi Musa, namun itu hanyalah ujian. Allah memberikan harta bukan karena cinta, melainkan karena kehendaknya untuk menguji keimanan hamba. Sebagaimana kemiskinan adalah ujian kesabaran, kekayaan adalah ujian rasa syukur dan kedermawanan. Kekayaan Qorun justru menjauhkannya dari Allah, membuktikan bahwa kenikmatan dunia seringkali menjadi penghalang menuju kebahagiaan abadi. Klaim Qorun, "Sesungguhnya aku diberi harta itu hanyalah karena ilmu yang ada padaku," adalah representasi sempurna dari kesombongan intelektual. Dalam konteks modern, ini identik dengan seseorang yang percaya kesuksesan finansialnya murni hasil networking, kerja keras 24 jam atau kejeniusan strategi, tanpa sedikit pun mengakui peran takdir ilahi atau karunia akal yang diberikan Tuhan. Qorun mengajarkan bahwa merampas hak Tuhan atas nikmat adalah kezoliman terbesar yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar kikir finansial. Qorun ditenggelamkan setelah menolak keras perintah zakat dan berinfak. Zakat adalah mekanisme ilahi untuk membersihkan harta dari hak orang lain, sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari penyakit hub al-dunya, yaitu cinta dunia yang buta, dan syuh, yaitu kekikiran. Kekikiran Qorun mengunci hatinya, dan ironisnya ia dikubur bersama harta yang sangat ia jaga. Kita hidup di zaman ketika kekayaan Qorun ditampilkan setiap hari di media sosial, sebuah era flexing. Banyak orang menempuh cara haram, korupsi atau menzalimi orang lain demi mencapai sukses ala Qorun, hanya untuk memamerkan hidup mewah dan mengklaimnya sebagai hasil kerja keras semata. Inilah kebangkitan Qorun modern, orang yang memiliki kekayaan tetapi miskin jiwa, yang beranggapan dirinya berada di atas orang lain karena materi. Kisah Qorun adalah peringatan abadi. Kekayaan sejati tidak terukur dari jumlah kunci gudang yang harus dipikul, tetapi dari seberapa lapang hati kita untuk berbagi dan bersyukur. Pilihan ada di tangan kita, menjadi Al-Munawwir yang kaya ilmu dan bersyukur, atau menjadi Qorun yang kaya harta namun berakhir ditelan bumi bersama segala kesombongannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang mampu mengemban ujian harta dan menjauhkan kita dari kesombongan Qorun yang membara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.